Halo, selamat datang di Kenyataan Menjadi Dewasa. Jangan ketawa, gue mau prolog Apa dulu. nih? Prolog dulu. Oke, Prolog siap. dulu. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Mamet. Gue ngerasa belakangan ini, bukan belakangan ini ya, beberapa tahun ini gue kok ngerasa kosong aja gitu. Gue ngerasa apa yang gue kerjain itu nggak jelas arahnya gitu. Kalau kata nyokap gue sih, lu karena jauh dari Tuhan, gue bilang gitu kan. Gue nggak ngerasa, bukannya gue nggak ngerasa gue jauh dari Tuhan juga ya. Maksudnya gue ngerasa kenapa gue nggak bisa sedekat itu sama Tuhan gitu ya. Maksudnya teman gue yang bakal gue ajak ngobrol ini, apapun keadaannya dia tuh sholat, dan dimanapun keadaannya dia juga sholat gitu. Bahkan gue sampai emis kayak, kok lu bisa ya maksudnya secandu ini dengan sholat gitu, apa yang salah dengan gue, kenapa gue justru tidak melakukan itu juga gitu. Malah gue aneh gitu ngeliatnya kayak, hah, lagi ngetek, bentar ya gue sholat dulu ya gitu, masih bisa menyempatkan waktunya gitu. Gue pengen ngobrol sama Bang Hifzi. Bang, Oh, yes. Keren. Halo Bang. Ada gitu-gitunya ya iya depannya dong, ya. ada mana dong. Tidak seperti podcast GJLS. Sampah. Tiba-tiba. Nah, ngomongin GJLS Bang, selalu sebelum ke GJLS lu tuh izin ke teman-teman lu, bentar ya gue sholat asar dulu, kalau bentar ya gue sholat zuhur dulu gitu kan. Terus ya udah lu gelar sejadah lo di studio ini, di studionya untuk tag podcast gitu. Terus lu sholat gitu, selesai sholat ya udah lu beraktivitas seperti biasa gitu. Kan bisa Bang ketika nanti deh, ntar Iya. terakhirnya kelewat Iya. gitu. Aku juga beberapa kali sering juga ntar, tapi alhamdulillah nggak pernah kelewat sih. Alhamdulillah ya. Nah itu kenapa? Kalaupun kelewat itu pun ya karena lupa, dan ya aku apa istilah itu disolatin lagi, apa sih istilah, dikodo. Dikodok. Bukan dikodo ya, Di jama. bukan dijama kodo, apa sih, pokoknya diganti sholat itu di waktu yang lain ketika kita ingat, kan itu juga boleh kayak gitu kan. Tapi itu Oh. kalau benar-benar lupa ya. Mhm. Tapi sih aku usahain aku sholat 5 waktu sih. Oke Bang, di umur lo yang mungkin yang sekarang ini lo udah mature gitu lah ya, maksudnya udah punya anak, udah punya istri gitu kan. Tapi ketika lo seumuran gue Bang, apa kalau seperti gue agak kebingungan nih, kenapa gue nggak sholat, padahal gue ngeliat teman gue sholat ya kan. Kenapa gue belum tergerak? Karena mungkin aku ini ya tinggal di keluarga yang cukup religius gitu. Ayahku kan dia kerja di Kementerian Agama Depak, kalau dulu Departemen Agama. Terus dia kayak sering juga kayak ceramah-ceramah kemana-mana gitu. Ibuku juga kayak sholat itu ya penting banget gitu, dibilangin ke Tekankan. anak, ya ditekankan ke anak-anaknya tuh sholat gitu. Jadi dari dulu tuh emang udah kebiasaan. Jadi kalau nggak sholat itu malah kayak ada sesuatu yang hilang, nggak tenang gitu. Oke. Kayak ya nggak bisa lah nggak sholat. Kayak ya harus sholat gitu. Oke. Apapun keadaannya. Aku pernah waktu itu lagi syuting. Ada judul Tak Kemal Maka Tak Sayang. Heeh. Jadi dandananku kayak dandanan cewek gitu loh. Jadi ceritanya di film itu lagi main teater, terus aku didandanin kayak cewek gitu. Nah kalau ngerubah dandanan itu tuh agak lama, ribet gitu. Ya udahlah aku kayak ya udahlah Bismillah aja gitu. Kayak masih ada make up gitu-gitu. Nggak tahu itu bener atau salah ya. Tapi maksud tuh segitunya sih aku. Malah kalau nggak sholat malah nggak tenang. Kan kalau mungkin kan orang-orang ya udahlah sesekali ini gitu kan. Kalau aku tuh nggak bisa, mau apapun keadaannya, mau itu lagi di taksi. Aku bahkan pernah kayak di motor gitu, lagi naik ojek, gojek gitu kan. Kan Jakarta macet ya kan. Ya udah aku sholat aja di belakang gitu. Tayamum gitu, aku sholat di belakang gitu kan. Allahu Akbar gitu kan. Terus bapaknya ngajak ngobrol, Mas jalan mana ya? Aku batal dulu. Lucu Pak. Baru ulang lagi. Maksudnya segitunya aku tuh nggak tenang aja kalau nggak sholat gitu. Apapun kondisinya aku akan usahakan sih. Nah itu yang terjadi atau ada di pikiran gue gitu Bang. Kalau misalnya gue sholat untuk yang penting sholat, sebenarnya salah atau bener nggak sih? Maksudnya ya ngapain gue sholat ya kalau misalnya gue ngerasa cuman buat yang penting gue udah jalanin gitu. Kalau menurutku benar-benar aja. Kalau menurutku ya. Iya. Karena itu tadi, sholat itu kan akan jadi kebiasaan. Ketika kita sudah biasa meninggalkannya gitu, sekali, 2 kali, jadinya nggak ada nggak ada keinginan buat sholat gitu, nggak tertanam harus sholat gitu. Tapi kalau misalnya kamu ya sholat ya untuk kewajiban aja gitu, nah nanti kamu jadi kebiasaan, baru nanti setelah itu ya kamu akan mencari apa sih makna sholat yang sebenarnya gitu, gerakan ini apa sih maknanya, akan mencari itu sih. Nah tapi kan balik lagi, sholat itu adalah salah satu cara kita berkomunikasi dengan Tuhan kan. Nah kalau kita setiap hari berdoa doang, itu salah Bang? Tanpa sholat?
Ya salah lah. Menurutku salah lah. Orang sholat itu, ini juga kata Pak Ustadz ya, sholat itu ya yang pertama kali dihisap nanti ketika kita di yaumul akhir. Ketika sholat kita nggak bagus, mau amalan kita bagus, kita doa, kita baik sama orang, hubungan sama orang kita baik ya jelek juga amalan kita. Nah, berarti agak nggak adil dong menurut gua adalah banyak nih orang baik nih, Mm-mm. banyak orang baik ya kan, yang mungkin dia tidak sholat Mm-mm. tapi dia melakukan kebaikan karena menurut dia percaya dengan Mm. apa yang kita berikan ke orang-orang, kebaikan yang kita tabur akan mereka anggap kan Mm. gitu kan. Meskipun mereka nggak sholat, berarti tetap masuk neraka bang. Meskipun tetap mereka meskipun mereka baik. Setauku konsepnya ya tetap. Ya maksudnya adil itu kan, konsep adil kan itu menurutmu, adil menurut ya menurut kita, adil konsep dunia adil tuh ya sedangkan kan kalau aku sih yakin ketika itu kewajiban, kan aku kan percaya agamaku gitu kan, udah dikasih ini loh kewajibanmu sholat gitu ya. Ya udah ya aku kerjakan. Aku sih ya sesimpel itu sih. Tapi pernah nggak sih lo mikir kayak agama itu apa sih maksudnya? Apa itu cuma cerita yang diturunkan dari atas terus ke bawah ya? Pernah. Waktu kecil sih. Waktu kecil gitu kayak mikir, tuh Allah kok nggak punya anak ya? Hmm. Ya kan kita kayak suka mikir, kok Iya. Allah nggak punya anak, Allah nggak dilahirin sih? Kayak mikir gitu kan, mikir pusing gitu ya. Ternyata setelah aku gede aku nemuin jawabannya, ya Allah yang menciptakan itu semua gitu, konsep anak lahir gitu yang menciptakan dunia ini. Ya Allah ya Tuhan gitu. Nah, Bang, ketika lo tadi bilang lu kalau nggak sholat gak tenang. Mm-mm. Selesai sholat lu pernah juga nggak tenang nggak? Pernah lah. Nah, itu kan berarti kan sholatnya Iya berarti sholatku yang salah. atau emang ya emang sholat itu bukan mencari ketenangan itu atau gimana sih? Ya sholat itu bisa menenangkan ketika sholatnya udah benar. Tapi kan kadang-kadang sholatku juga nggak benar ya kan. Oke. Ya kan. Banyak juga orang yang sholat ya masih nggak tenang-tenang aja. Kadang kita sholat juga masih mikirin dunia. Aku juga masih sering kayak gitu. Tapi maksudku ya udah sholat aja gitu. Sholat aja nanti jadi kebiasaan. Kadang-kadang kan kita pas sholat itu kadang nggak khusyuk, kadang khusyuk, kadang nggak khusyuk, kadang khusyuk. Nah, yang gua rasain ketika gua pengen sholat, gua ngerasa anjir dosa gua banyak banget nih. Gue juga masih ngerasa ketika gue sholat, besok gue juga maksiat lagi nih, ya kan? Itu yang sering gue pikirkan gitu bang. Menurut lu tuh gue harus gimana? Sholat aja. Sholat aja. Nggak usah mikirin itu. Itu maksud, Beneran iya maksud iya, aku ya aku paham. Maksud aku kalau kita udah jadi kebiasaan gitu, sholat gitu. Nanti tuh akan ada sesuatu yang hilang gitu ketika kita nggak sholat. Baru setelah itu ketika kita sudah sholat, habis itu kita tahu nih sholat yang benar itu kayak apa, akan dapat sih kayak ketenangan itu. Ya walaupun aku juga yang aku bilang tadi, kadang-kadang ya sholat ya menggugurkan kewajiban aja. Oke, berarti kan kalau misalnya lo bilang tadi ketika kita sholat gitu bang ya, itu sama aja kita kan menjauhi sebuah keburukan, mendekati sebuah kebaikan kan. Mm-mm. Kalau pada akhirnya ketika gua sholat, setelah itu gua maksiat, berarti ya udahlah itu salahnya lu, bukan salah Iyalah. sholat lu kan. Iyalah. Ya berarti sholatnya ya belum benar. Tapi kan ya Allah kan maha mengampun. Maksudnya kita sebanyak apapun dosa, ya kalau kita minta ampun ya diampunin lagi sama Allah. Kita buat dosa lagi, kita minta ampun ya diampunin lagi. Setauku sih. Tapi bukan itu. Iya, gua ngerasa kayak anjir gue bebel banget ya. Apa karena gue belum ngerasa pantas aja gue untuk sholat gitu. Tapi emang bener tidak ada pantas dan tidak pantas untuk sholat berarti ya. Iya, kalau menurut aku sebejat apapun kita ya, kalau pengen sholat ya sholat aja sih. Siapa tahu dengan kita sholat itu justru bisa menuntun kita dan menjauhkan kita dari hal-hal yang buruk-buruk sih, menurut aku. Iya maksudnya gue mungkin besar di era gue ngelihat lu sholat tuh biar hidup lo bener gitu. Gue ngeliat juga lah orang-orang yang sholat hidupnya juga banyak yang nggak bener. Gue ngelihat. Tapi banyak juga kan yang sholat yang benar. Ya kan? Iya. Mikirnya gitu dong, jangan yang harus adil dong. Banyak orang yang sholat nggak benar, tapi banyak juga orang yang sholat benar dong. Ya nggak? Iya banyak. Ya kan? Iya Nah ya udah kan, berarti bisa juga kayak gitu kan mikirnya sebenarnya. Terus menurut lo apa yang harus gue lakuin ketika gue masih merasa males untuk sholat? Gue dibilang takut sama Tuhan, ya gue takut gitu. Takut ketika ternyata surga dan neraka tuh beneran ada gitu. Nggak tahu sih, aku tuh hidup di lingkungan yang agami sekali sih ya. Bisa dibilang beruntung, bisa dibilang nggak beruntung juga.
Aku sih ngerasa aku beruntung aja gitu karena aku nggak terlalu banyak mempertanyakan buat apa nih sholat gitu-gitu. Tapi maksudnya setelah kesini sih aku tahu gitu. Oh ternyata fungsi sholat itu ini gitu. Karena menurut aku banyak juga orang-orang yang karena terlalu banyak mempertanyakan, akhirnya dia justru menjauh sih dari agama. Ya itu buktinya ya kayak banyak orang yang ateis gitu, banyak orang yang terlalu mengedepankan logikanya gitu kan. Ya kadang-kadang kan logika sama iman nggak ketemu kan gitu. Nah kalau kata Pak Ustadz itu ada kayak beberapa hal yang di podcast Gejales juga kan pernah aku bilang kan ada beberapa hal yang itu nggak nyampe otak kita buat mikirin itu Nggak nyampe gitu, nalarnya. nggak bisa nalar kita punya keterbatasan gitu. Ada beberapa hal yang ketika sholat ya aku sholat gitu, ya inilah keimananku gitu, aku ya sholat gitu, gitu aja sih kalau aku. Tapi ada juga beberapa hal yang bisa ditangkap logika kayak misalnya sholat kan banyak gerakan-gerakan ternyata ketika kita kulik misalnya sujud itu fungsi buat kesehatannya apa gitu. Ternyata wudhu itu ada fungsi buat kesehatannya apa gitu. Banyak hal juga kayak di Al-Quran itu yang misalnya dari zaman dulu sebelum ada kedokteran yang modern gitu sudah tahu gitu di dalam Al-Quran itu ternyata fungsinya ini gitu kayak kayak apa proses dari Puasa. air mani misalnya Oke. zigot. Nah, itu kan sebenarnya udah diomongin di Al-Qur'an sebelum ada konsep itu kan di kedokteran gitu. Nah tapi ketika lo sholat nih bang ya, Mm-mm. lo berdoanya tentang apa sih bang? Aku sih berdoa Sorry, bahasa Arab dulu atau bahasa Indonesia? ada yang bahasa Arab, ada yang Bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Iya. Tapi biasanya yang ya standar lah, ya doa orang tua, doa keselamatan dunia dan akhirat. Habis itu doa yang paling aku doain banget tuh adalah ya Allah berikanlah aku kematian yang husnul khotimah. Karena kan kita di ujung akhir kita ya kita nggak tahu gitu akhir kehidupan kita kayak apa. Karena aku takut banget tuh mati dalam keadaan yang ngeri lah gitu. Maksudnya keadaan pas aku nggak beriman sama Allah, pas aku lagi nggak beribadah. Nauzubillah pas berbuat maksiat gitu. Ih ngeri banget sih aku. Nah Selalu itu sih yang aku doain. itu tuh bang. Maksudnya adalah kematian kan adalah takdir ya bang ya. Hmm, Kita kan juga nggak tahu takdir kita tuh ketika kita meninggal seperti apa. hmm. Bisa aja mungkin yang teman-teman yang let's say pemabuk, penjudi ataupun yang lagi sedang maksiat ya, ketika mereka ingin pulang, mereka nolong orang, kan ada kisahnya juga Iya kan. iya iya. Mereka tuh masuk surga, Mm-mm. kan? Nah, apakah menurut gue ngerasanya kayak "Ya, ini semua udah ada takdir bro, gue nggak sholat mungkin ini takdir gue kali." Kamu mikir gini juga takdir nggak menurutmu? Iya, Iya kan? ya kan? Berarti kalau misalnya gue nggak sholat tapi itu takdir gue tuh gimana? Ya bisa juga nanti takdirmu kamu akan sholat di akhir hidupmu. Bisa juga aku yang begini ya takdirku ntar akhirnya ya aku bangsat juga ya. Ya sekarang juga masih agak bangsat juga sih maksudnya. Iya iya. Ya kita nggak pernah tahu takdir kita ya. Kalau aku menganalogikan aku kayak pernah baca buku gitu ya. Ya Tuhan itu sutradara yang bisa mengatur semuanya di dalam film itu, termasuk jalan pikiran, termasuk apa yang diusahakan. Berarti kalau kita nggak ngapa-ngapain itu takdir kita nggak? Iya takdir juga. Tapi kan kayak Allah udah ngasih petunjuk nih, ngasih petunjuk ini loh kalau mau ke jalan yang benar. Oke oke. Ya ya udah kita ikutin itu gitu. Nggak tahu nanti takdir kita seperti apa, yang penting kita ikutin itu. Oke. Tapi juga konsep takdir nih banyak pendapat juga sih bang. Tapi yang aku pahamin sih yang kayak gitu, yang itu sih yang pemahaman ini sih, yang aku pahamin dan aku yakinin. Iya iya. Aku bukan ahli agama soalnya. Iya iya, balik lagi teman-teman ini. Disclaimer, gua tanya ke Bang Hifzi seperti ini karena gue juga ngelihat kayak kok bisa ya Bang Hifzi setiap hari ketika sebelum take dia sholat, sedangkan gue di sini beberapa jam atau beberapa menit sebelum dia, kenapa gue nggak melakukan kegiatan itu atau melakukan sholat itu, ya kan? Terus kenapa gue nggak merasa ada yang salah dengan gue tidak melakukan sholat itu sih. Dan gue juga mungkin rada denying sih sebenarnya dengan kayak udah lo nggak sholat juga nggak apa-apa tuh. Temen gue banyak ada yang nggak sholat tapi dia tajir gitu kan, yang sholat. Kan sholat bukan. Iya maksudnya ya sholat kan bukan tentang itu juga materi juga. Ya mungkin ada sholat-sholat yang tujuannya materi tapi kan nggak tentang materi juga. Iya sih bener, gue tidak bisa mengklasifikasikan orang ketika dia sholat doanya tentang materi kan. Tapi kan ketika kita dekat dengan Tuhan biasanya banyak banget
Oh iya iya. Iya gua Belum gua tentu juga, banyak juga yang dekat sama Tuhan miskin. Iya kan? Aku sih beruntung juga ya, alhamdulillahnya gitu. Nggak tahu entah diarahkan atau apa gitu. Aku kayak bertemu dengan lingkungan-lingkungan yang baik lah, dijauhkan gitu dari lingkungan-lingkungan yang buruk gitu. tapi lu pernah bandel, Bang? Iya pernah ya, tapi ya bandel-bandel biasa lah. Tapi ketika lo bandel lu Sholat, seriusan, Bang? sholat, sholat aku. Misal mabok gitu, habis mabok lu sholat. Sholat. Lu nggak merasa sia-sia sholat lu gitu? Ya, bukan karena Kembali lagi aku menggugurkan. satu kebiasaan. Ya menggugurkan kebiasaan tadi kan. Kebiasaan. Itu kebiasaan sih. Karena kebiasaan, mau aku dalam keadaan apapun sholat. Let's say kayak misalnya gue habis nonton bokep terus gue sholat. Kan kayak, ya Allah tadi gue baru nonton bokep. Gue malu nih kalau sholat ngadep Allah. Nonton Sholat bokep loh. lagi. Ya tapi mandi wajib dulu. Iya iya pas. Iya. Maksudnya kan biar diterima kan syaratnya salah satunya bersih Iya. dari hadas besar itu kan. Ya aku juga alhamdulillah ya, ya karena udah terbiasa itu, jadinya ketika nggak sholat jadi kayak ada sesuatu yang hilang sih. Atau mungkin temen lo ada yang kayak gue, Bang, menanyakan tentang kenapa gue nggak sholat kayak gini. Terus ada yang pernah lo kasih tahu? Enggak sih, aku enggak, orangnya enggak, kecuali kayak misalnya Rispo Rigen gitu ya. Sholat gitu. Kalau yang deket banget sih pasti aku ini sih aku Kasih tahu. ajakin sih. Tapi kalau yang enggak deket-deket banget gitu, enggak lah. Kayaknya enggak layak aku juga nyuruh-nyuruh gitu, terserah lah hidup-hidup dia. Tapi kalau nanya kayak kamu gini ya aku jawab lah. Sebenarnya apa ya? Ya gue jujur gue ngerasa gue berada di titik abu-abu gitu loh, Bang. Kayak gue ditanya bisa ngaji, bisa gue ngaji karena dulu gue dilesin sama nyokap, dilesin dimasukin ke TPA gitu kan. Terus ditanya gue pernah sholat, gue sholat gitu. Tapi kenapa gue ngerasa gue sholat terus gue meninggalkan, gue nggak ngerasa. Jadi biasa aja kan. Iya. Ya, Ya balik. itu sih menurut aku, ya karena kamu sudah terbiasa meninggalkan, ketika meninggalkan lagi ya jadinya biasa aja, udah nggak ada rasa Even rasa ketika kayak gue, aku gitu sih. diingetin sama adik-adik gue, Bang. Hmm. Kak, lu kagak sholat lu. Mm-mm. Gue dalam hati gue kayak, bawel banget sih lu, ngurusin aja agama lu kayak. Ya udahlah, nyokap gue sering ngasih tahu lu udah dikasih ini tapi lu nggak sholat. Gue juga sempat berpikir kok kenapa gue tidak mencari Tuhan gue ya ketika gue ada di kesenangan atau di saat-saat kayak gini gitu. Ya ada juga kalau kata Pak Ustadz itu, ada orang-orang yang mau dikasih hidayah kayak apa, kalau hatinya udah bebal ya udah nggak bisa dimasukin hidayah. Takdir kan atau enggak? Ya bisa jadi takdir, tapi kan itu takdir yang kita lakukan, Kita kan, pilih. yang kita pilih kan. Kayak takdir juga kan sebenarnya ada yang bisa diubah kan. Ada Iya. takdir yang bisa diubah, ada takdir yang nggak bisa diubah, kayak kematian gitu. Oke, ketika let's say setelah gue ngobrol sama lu, gue tiba-tiba sholat gitu, ya kan? Harus seberapa lama gue harus membiasakan diri gue tuh untuk sholat terus gitu, Bang? Maksudnya biar ketika gue tidak sholat, gue tuh seperti lo, kayak ada yang sesuatu yang ada yang kurang nih, apa ya? Oh, gue belum sholat gitu. Aku nggak tahu durasinya sih, tapi maksudku ya apa ya? Mungkin kali ya, coba aja kali sebulan gitu ya. Coba sebulan Jangan gitu putus. mungkin, iya, jangan putus, dicoba aja, ditargetin gitu kan. Mungkin akan ada rasa itu deh, akan ada rasa kehilangan itu deh kalau nggak sholat. Oke. Tapi lo berarti lo juga merasakan privilege ketika ya bokap lo orang departemen agama, nyokap lo tuh sangat menekankan Iya. lo pentingnya sholat gitu kan. Iya. Sementara banyak orang tua yang ya udahlah lo mau sholat syukur, mau sholat ya udah gitu kan. Ada juga yang orang tuanya emang ahli ibadah tapi anaknya emang bebel gitu kan. Iya. Ya yang gue takutin adalah gue sudah dikasih hidayah tapi gue nggak melihat hidayah itu kan. Ya berarti belum. Gitu, Bang. Ya berarti belum dapat hidayah. Ya berarti gue kalau misalnya belum dapat hidayah gue maksiat lagi santai dong. Nanti toh gue juga dikasih hidayah. Apa? Iya kalau misalnya gue belum dikasih hidayah, gue maksiat lagi ya santai aja dong kan belum. Ya tapi kan belum tentu kamu dapat hidayah. Ngerti gak sih? Jangan-jangan gara-gara maksiatmu itu kamu jadinya nggak dikasih hidayah. Jangan-jangan gitu. Oke.
Buat Karena nggak tahu sih, kamu mikirnya terlalu jelimet sih menurut aku. Nggak, ya kan aku berbuat buruk takdir gitu kan mikirmu kan. Ya aku buat ini kan, ya itu juga takdir gitu. Oke. Ya yang berbuat buruk ya kamu gitu. Ya mau itu takdir tapi kan yang berbuat buruk itu ya kamu gitu. Iya, iya. Oke. Kayak penjahat di film, ya kan yang buat jahat tetap dia tokoh itu gitu. Mm-mm. Oke, terakhir deh Bang. Buat teman-teman mungkin yang Langsung pusing. gue jadi otak gue kayak iya juga ya maksudnya. Iya, kita yang menghendaki kehidupan kita kan, kita yang milih jalannya berarti kalaupun nggak sholat bukan karena sholatnya ataupun karena Tuhan ya karena elunya kan. Ya walaupun takdir kita seperti itu, ya tapi ya kita lah yang ya tetap yang salah. Buat teman-teman yang mungkin ada di posisi kayak gue gitu Bang, jarang sholat tapi takut juga kalau nggak sholat. Alhamdulillah malah kalau ada ketakutan itu. Maksudnya kita masih ada secercah cahaya lah gitu istilahnya kali ya. Oke. Maksudnya masih ada, wah kenapa nih nggak sholat? Pas masih ada rasa nggak tenang gitu kan. Ya itu berarti ya semoga itu bisa menuntun sih biar sholat sih. Ya buat teman-teman yang kayak gue berarti ya mulai aja dulu ya. Iyalah, sholat aja lah. Mau nggak usah mikirin, wah ntar maksiat lagi gitu. Iya, Nggak tapi usah. gue itu yang gue suka malu kayak sholat maksiat juga loh. Ya berarti sholatnya dibenerin. Iya sih, mungkin gue orang yang takut karena maksiat itu mungkin ya karena memang namanya maksiat kan enak ya. Apa nih? Enggak, maksudnya segala sesuatunya. Iya. Iya kan? Ada yang nggak enak. Apa? Minuman nggak enak. Minuman. Masa sih ada yang mabok enak juga Iya, kan? passion tergantung passion. Iya, tergantung passion. Passion dosa. Iya, Mau kan? beda-beda ya. Iya, itu dia tuh mungkin gara-gara salah satunya lu kalau misalnya dosa pilih-pilih kali. Mungkin ini adalah pilihan dosa gue tidak sholat kali. Mungkin kayak gitu ya. Nggak juga ya itu. Fuck lah gue. Gue terlalu ngejelimet. Itu lo ada mau yang lo sampein ke gue atau ke teman-teman mungkin yang lagi mencari Tuhan juga? Terlalu, kalau aku sih terlalu ini sih kalau mencari Tuhan. Kalau udah punya agama sebenarnya udah punya Tuhan sih menurut aku ya. Iya. Kamu udah punya agama Islam ya Tuhanmu ya Allah. Iya. Dan Tapi ya kalau udah, misal yakinin itu itu. dia. Kalau misalnya gue terakhir jadi sebagai seorang Kristiani, berarti kan gue kan menemukan ada Tuhan juga kan? Iya. Tapi gue juga bisa juga tidak taat kan karena belum meyakini secara apa ya bilangnya, secara yakin tentang Iya konsep sih itu masalah ketuhanan keimanan sih ya kan? menurut aku. Mm-mm. Ya kamu mengimani aja, mengimani keislamanmu. Flash sama breezy nggak boleh berarti? Nggak boleh, Imani. harus imani. Oke Bang, terima kasih loh. Gue Iya. jadi berpikir banyak tentang Bismillah lah. lu jangan bismillahnya. Aku juga sholat suka kadang-kadang nggak khusyuk gitu, tapi ya sholat aja gitu. Oke Jangan Bang. ditinggalin. Oke. Tapi minta macam-macam boleh? Minta macam-macam apa? Ya mungkin setelah ini gue akan sholat Ya boleh lah. biar gue dideketin ya lo bilang Boleh lah. sebulan Doa mah dulu. apa aja boleh doa mah. Kalau gue ntar maksiat lagi nggak apa-apa Bang. Ya semoga sholat itu menjauhkan maksiat. Aku sih nggak bilang nggak apa-apa ya, tapi Pasti ini namanya manusia mungkin menurut lo iya gitu. manusia kan pasti buat dosa. Ya aku juga pasti sering buat dosa lah, tapi ya sholat aja. Biar minta diampunin lagi. Biar diampunin lagi. Ya semoga dengan sholat menjauhkan dari maksiat. Tapi ya kalau kita berbuat maksiat, ya sholat lagi. Oke. Sholat lah yang penting lah. Oke, amin. Semoga teman-teman yang sedang mencari ketenangan batinnya mungkin ada yang udah sukses tapi juga nggak sholat juga. Hampa mungkin. ya. Hampa. Ya, gue bukan berarti gue merasa gue sukses ya, maksudnya gue sedang ada di zona ini. Kenapa gue nggak sholat ya? Gue sering mempertanyakan itu. Sedangkan teman-teman gue sholat. Kenapa gue nggak terpanggil untuk melakukan ibadah ya? Adik gue ngaji di sebelah kamar gue, adik gue suka ngaji kalau maghrib. Kok gue malah dengerin lagu ya? Apa yang salah dengan gue ya? Mungkin balik lagi, mungkin gue tidak membiasakan diri gue atau mungkin gue terbiasa untuk meninggalkannya. Iya itu sih. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Sehat-sehat terus Bang ya. Siap. Semoga Bang Mamet. emang Maaf ya kalau jawabanku ada yang salah, aku juga nggak paham banget. ikan balik lagi kan ini sharing kan. Iya, Semoga aku jawab juga apa yang lo aku kasih aja. tahu itu bisa membukakan pikiran gue, membukakan hati gue juga untuk melakukan ibadah gitu. Betul. Rispo juga semoga dia sholat. Amin.
Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Yo.